sih. Ayo yo kosong yo. Oke, nanti sayang pelan-pelan ya. Nanti saya ke sana, saya muter saja. Nanti saya muter ke sana sampai saya mati. Muter terus. Sabar ya, biar sehat semua. Amin. Ya. Suka panik kalau banyak orang tuh. Ya, santai dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Alhamdulillah wa syukrulillah wal khair wa syarru bimasyiatillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala toha rasulillah wa ala yasin habibillah sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sahibis syafa'ah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a rusdah. Amma ba'du. Udah pembukaannya udah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Biar kelihatan kayak ustadz beneran ya kan, nanti kan gayanya ya kan. Ini meja geser baik kosong ini buat apa meja kosong? Geser baik aja ya, rasa terhalangi diriku. Biar enakan dikit. Punten bapak kali itu meja kosong kuena cai lumayan, jadi kelihatan legging aku warna putih. Bentar. Al-mukarramun wal muhtaramun, para kiai, para alim ulama, para sepuh, para asatidz, mohon ikhlas. Sebelumnya saya mohon maaf, saya kalau lihat tulisan pakai kacamata karena udah nggak jelas, tapi kalau lihat duit cepean enggak. Oke ibu, sudah tenang? Tenangkan dirimu. Yang saya hormati dan yang kita muliakan, akhinal kiram, saudara saya, sahabat saya, Bapak Kepala Desa kita, Bapak Kepala Desa Batu Jaya ya. Oh, kok ini ada Batu Jaya ini? Oh, salah tulis.
Mudah-mudahan habis kepala desa besok jadi dewan, amin. Juga yang saya hormati Bapak Kepala Desa kita Bapak Alex Sukardi SH, mohon ikhlas Pak Kades. Juga Ketua DKM Masjid Jami Nurul Hidayah Al Mukarram Ustaz Muhammad Nuh Yusuf. Juga yang saya hormati Ketua Panitia Bapak Adri Sukardi MK, juga Dedi Damhudi Sekretaris, juga Bapak Haji Hanafi Bendahara, Bapak Haji Wano Sesepuh Masjid Jami Nurul Hidayah, Bapak Haji Kanta Sesepuh Masjid Jami Nurul Hidayah, Bapak Heri Ketua DKM Masjid Nurul Anwar, Bapak Dr. Andas Haji Ahmad Faidoni Ketua DKM Masjid Jami Nurul Muttaqin, Ketua DKM Musola Sedesa Karya Mulia Manirkus Batu Jaya, mohon maaf Pak Kades. Juga Akhinal Kiram, tadi saya sempat ngobrol bareng dengan Pak Camat yang terhormat Bapak Irlan Suharlan SDP MSI. Pak Camat kita, mudah-mudahan kita semua Allah kasih sehat, panjang umur, berkah. Juga emak-emak saya, teteh saya, nini saya yang cakep-cakep ya, secakep-cakepnya nenek-nenek. Mohon maaf para tokoh, para sepuh, aparat keamanan, aparat kepolisian dan Ramil, Babinsa, Binamas, juga tokoh-tokoh muda lainnya. Mohon ikhlas kalau saya nggak sebutin satu-satu. Kenapa saya tidak sebutin? Karena emang nggak ditulisin. Sumpah demi Allah nggak semuanya ditulisin. Teteh saya, maafin teteh ya, lumayan jauh perjalanan sampai berasa panas. Begitu nyampe baru makan serabi sepotong, rokok belum kelar langsung dipanggil ya, emang karena udah malam. Saya pikir deket dari tol, saya habis bayang Isya langsung berangkat, di tol kena macet. Aduh, pas nyampe di sini banyak kamera. Wow, kamu kamerain aku ya? Aku tahu kamu suka aku. Ya, ya, menjalin serta mempererat hubungan silaturahmi warga masyarakat, jamaah Masjid Jami Nurul Hidayah dan pemerintah desa Karya Mulia. Ya, itu temanya. Nah, gitu sini teteh, sinian. Nanti aku goyang masalahnya. Ya, makasih Pak Kades, mudah-mudahan saya makasih Pak Kades, mudah-mudahan sehat terus Kades kita, amin. Dan kita usul mudah-mudahan acara maulid seperti ini, mudah-mudahan Kades kita bisa bikin seminggu 3 kali di tiap mudah-mudahan terus mingguan kita. Waduh, nama saya ada KH-nya, KH Akri Patrio, Kiai dari Jakarta. Disebut kiai punya santri, punya murid, punya jamaah. Disebut ustadz lagi ngajar, ada muridnya. Saya belum punya, baru punya 2 murid saya, Parto sama Eko. Masih inget teteh? Yang satu jadi anggota dewan di DPR RI Komisi 10, Eko, sampai sekarang dia orang partai, dia hebat, dia duitnya kayak tisu. Kabut nggak? Banyak duitnya. Yang satu lagi baru selesai, kawan saya jadi dalang di OPJ, Parto. Nah, saya bagian muter-muter kalau mau kemana-mana sampai di Karya Mulia saya kesini. Ya karena aku tahu
aku suka kamu. Walaupun aku liatin jalan tadi ada Sukatani, di mana-mana Sukatani, ya kan? Tapi aku juga suka kamu, boleh dong. Sampailah saya di daerah Karya Mulia. Jadi kalau dipanggil kiai itu penghormatan, nggak apa-apa. Dipanggil ustadz itu penghargaan. Dari teman-teman panitia nulis saya KH. Tambahin lagi 2 KH. Jadi kelas guru jangan kecewa. Tapi saya juga dipanggil ustadz, bener juga sih. Karena saya waktu Ramadan masih inget nggak yang main para pencari Tuhan, yang waktu sahur, yang bulan Ramadan, yang jadi ustadz takut banget sama bininya, itu aku. Tahu kan? Yang jadi ustadz bari dagang cautea, yang jadi ustadz takut banget sama bininya, itu aku. Ceritanya takut sama bini, padahal aslinya mah iya. Karena semua laki-laki harus selalu takut sama istri, lebih aman. Karena Nabi juga bilang harus selalu salah dan mengalah tapi mulia. Tuh, suami itu harus selalu salah di mata istri. Benar, harus selalu salah dan mengalah di mata istri. Apa? Oh, kirain mau ngapain? Nggak apa-apa. Ya, udah biarin nanti. Dah, alhamdulillah udah mulai keluar air. Iya, masa anda selesai air semua ya kan? Kalau ceramah sambil minum terus berarti ntar pulang Ustadz buang-buang air. Jadi wanita itu harus selalu menang. Makanya emak sehat terus, panjang umur, amin. Emak jangan mau kalah sama suami. Emak paling bener, teteh paling bener. Suami mah salah terus. Bener teteh? Bener, suami mah harus salah terus. Coba-coba mau menang lawan perempuan, nggak bakal bisa. Ya benar. Ngaji aja paling rajin kaum perempuan. Tuh, ada harian, ada mingguan, ada bulan. Makanya seragamnya banyak, bajunya banyak. Coba bapak emang ngajinya setahun sekali, nggak ada harian, nggak ada mingguan, baju kokonya itu juga. Yang diganti cuman kancing merah, biru, kuning, hitam, putih, ungu. Kalau ibu rajin tuh saking rajinnya sampai berani ngutang seragam. Bener? Nggak apa-apa. Kalau ngaji ditawarin seragam, ambil. Jangan nunggu dibeliin suami lama. Jadi kalau ada tawarin seragam sama ustazah, ambil. Nggak usah pakai ngomong, nanti saya mau nunggu suami saya aja beliin, lama. Ambil aja, nanti suami yang bayar. Setuju? Nggak bakal menang bapak, kita lawan istri nggak bakal menang. Istri mah pinter, hebat, ahli surga udah. Amin. Dikasih duit 1 juta nggak pakai dihitung, langsung ngomong kurang nih. Benar. Makanya terus saja kalau ditawarin seragam, ambil. Ya. Kenapa ibu ngutang? Kenapa pak istri ngutang? Karena suami ngasih duitnya kurang. Terima kasih. Kalau saya pulang dihajar sama bapak-bapak. Sianya gini.
Di sini bahasanya Sunda apa? Oh Melayu, maaf. Oh Betawi. Oh, saya pikir ada Sundanya lah, goyang Karawang gitu. Saya pikir lagi gitu. Oh, ada juga tapi Sunda. Oh enggak ada, tapi manggilnya teteh ada. Oh maafin, saya kan baru datang. Ini masih gugup, makan juga belum kan? Wajar lah, gugup wajar lah. Masih agak kaget, wajar lah. Karena emang belum dikasih makan, ya kan? Oh sayur gabus. Aduh, sayurnya di mangkok, gabusnya di kari. Oh jadi udah siapin gabus pucung ya? Ya udah yuk makan yuk. Ini luar biasa ini Pak Kades, masyarakatnya ini. Pak Camat, izin Pak Camat, saudaraku doain dia orang-orang baik yang mau ngurusin kita. Kades kita orang baik yang mau berjuang berkorban untuk kampung kita. Orang-orang yang baik sama kita doain biar Allah kasih baik terus, amin. Allah mudahkan semua urusannya, amin. Allah lancarkan rezekinya, amin. Setiap langkahnya dapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, berkahnya semuanya nih, amin. Begini masih pasti diterima oleh Allah, amin. Mudah-mudahan aja pulang ada tambahannya. Ini tanda ada perasaan. Ngaji dulu, bentar, ngaji dulu. Ehonya kurangin bang. Kalau terlalu banyak eho nggak enak. Ehonya kecilin dikit, ya. Ngaji dulu, biar kelihatan kayak orang benar. Iya, sebab kita nggak pantas ngaku-ngaku benar. Kadang-kadang kita ditipu sama orang yang kelihatannya rada benar. Benar. Yang maha benar cuman Allah dengan segala firman-Nya. Siapa orang yang paling benar? Kata guru saya, orang yang paling benar di hadapan Allah, yang matinya husnul khotimah, masuk surga, itu jelas orang paling benar di hadapan Allah. Jadi kalau hari ini Haji Akri ceramah pakai kain sarung, kelihatannya kayak orang baru kelihatannya. Enggak pasti kan? Nah kita di sini kumpul audisi, lagi audisi nih. Kita di tempat yang benar, bikin acara benar, maulid namanya. Ntar kita masuk surga bersama orang-orang yang udah benar. Ini kita lagi audisi nih, siapa yang paling benar. Bisa jadi yang dengerin ceramah saya duluan masuk surga, malah yang ceramah enggak jelas. Yang dengerin ceramah tawadu, enak, duduk rapi, senyum-senyum, ikhlas. Yang ceramah sombong dia, takabur. Akhirnya jamaahnya masuk surga, ustadznya ketinggalan. Panitia kekencengan, kepedean, mau masuk surga, lari aja saya ditinggal. Nggak taunya kelewat pintunya, balik lagi dia. Ya bu, udah ketawa aja, mau ngapain sih pusing-pusing dari tadi, ngelawak lagi gitu. Emang ngelawak aja mau ngapain sih bu? Kita udah di atas 50, nyari senang, jangan nyari susah. Maaf, di atas umur 50, 60 ke sono cari senang, teteh. Ya, jangan nyari susah. Susah udah turunan. Gak usah dicari ketemu silsilah susah. Ya, cari senang. Ya, di atas 50 girang. Oh ngaji kebangetan serius deket ustazah, nggak mau bergerak 3 jam, sopan banget. Kolesterol naik nih. Akhirnya pulang salah bantal, nggak bisa tidur karena kebangetan santai. Emang nggak boleh ngaji sambil ketawa? Boleh, asal ketawanya di tempat ibadah. Pengajian masih dapat pahala ibadah. Coba teteh lari ke kebun sendirian, nggak dapat pahala, karena itu temennya kuntilanak. Bener? Ya, jadi anak saya babnya bab ilmunya ilmu penceramahnya juga sambil yang dengerin saya juga wajib
nanti kita pulang ke rumah dapat ilmu udah pusing ya mak, nanti mau tidur mau kencing kamar mandi sampai malam nggak bisa tidur. Besok pagi ada yang cerita tetangga kita semalam berarti PA kalian. Ya, ini ayat maulid nih dikit aja. Saya kalau ceramah ayatnya nggak banyak, emang lo hafal. Tapi kata Nabi, balighu anni walau ayah, sampaikan kepada kalian anni dari aku walaupun satu ayat. Ya, jadi saya ceramahnya satu ayat aja. Kalau 10 kebanyakan, 100 saya nggak apa-apa. Jadi babnya tetap bab enak nih Pak Kades, warganya enak, baca mah enak nih, enak ini, nggak ada beban saya ceramah di sini. Nih baru air doang udah ngomong banyak, apalagi kuenya turun. Ya, ini saya bawa santai aja, kuat sampai jam 11 kuat, sampai jam 12, sampai jam 1 saya enggak. Ibu belum pernah ngelihat penceramah sampai gumung, belum pernah. Izin Pak Kades, karena Pak Camat kita kan habis kena COVID kemarin jadi rada kaku ya. Sekarang udah bebas, bilangin aja Ibu. Kemarin kita capek banget itu gara-gara COVID, ngomong aja diatur. Ngomong pakai masker, nggak kedengeran. Gitu. Saya ngerasa bego banget gara-gara COVID kemarin. Iya, gimana nggak bego Pak? Biasanya kita kan kalau mau makan cuci tangan. Gara-gara COVID udah 5 kali cuci tangan, belum makan. Ya, bego ya. Biasanya kan kalau habis mandi basah, habis main mandi basah. Dengerin dulu ngapa? Biasanya kan habis main mandi basah. Ya mau main bola kek, mau main apa kek, ya baru mandi basah. Ini udah ada kali sehari asal pulang mandi basah, tapi nggak main-main. Suaminya di mana, bininya nggak jelas. Gara-gara COVID tuh, ya udah alhamdulillah COVID pergi jauh, amin. Mudah-mudahan jangan balik lagi, amin. Dan kita doain juga keluarga kita, saudara kita, masyarakat kita yang kena COVID, surga di jalan Allah, syahid di jalan Allah. Tinggal kita yang masih hidup, yang udah meninggal mah udah selesai urusannya, enak, nggak ditagih lagi. Ya kalau kita kan emang banyak banget, ini ditagihnya, dari tagih, belum kasus tanah nencong. Ya, kalau yang mati mah udah enak, tenang. Buktinya enggak balik-balik ya. Ya ngaji dulu, bareng-bareng ngaji, bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun. Lagi, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun. Mahasanah, bapak hasanah, anak hasanah, berarti keluarga kita keluarga yang hasanah. RT ngaji hasanah, RW ngaji hasanah, Pak Kades ngaji hasanah, Pak Camat ngaji hasanah, dewannya ngaji hasanah, masyarakatnya ngaji hasanah. Berarti ini kampung karya mulia, kampung yang
Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun. Berumah tangga dia hasanah, bertetangga dia hasanah, bermasyarakat dia hasanah, bernegara dia juga hasanah. Berarti dunianya hasanah, akhiratnya. Doanya pasti Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati wa qina adzabannar. Udah segitu juga ngaji, banyak-banyak amat ya. Penting mah makan. Ih, kita ngaji mulu pagi sore siang malam nggak makan mati juga. Gue belum pernah ngeliat orang ngaji sampai serius banget hari step. Itu bukan masuk angin, belum makan. Mana yang hasanah? Ini yang hasanah nih. Ibuku, teteku, niniku kumpul, kakakku kumpul, emakku kumpul, aku kumpul, abang-abang kumpul, bapak-bapak kumpul. Ini hasanah ini. Karena bukti cinta kita kepada Nabi besar kita Muhammad. Ini yang kata kiai ini, ada doanya kan? Ini yang disebut al-jama'atu rahmatun. Kebersamaan adalah rahmat. Ini kebersamaan yang jadi rahmat. Nggak sengketa ini. Nggak ada yang ngurus tuh. Semua ngeliatin saya. Camat murah, nggak nyuruh. Ada nggak Pak Camat nyuruh? Tolong nanti kalau aku datang liatin mukanya. Ada nggak? Spontanitas tuh. Pak Kades juga nggak bilang. Ntar kalau Haji Afril naik ke atas liatin. Ada nggak Mak? Ini kayak boleh nyusun. Semua pada ngeliatin saya. Kayaknya merasa saya lebih ngetop dari maling motor. Ini yang disebut kebersamaan yang dirahmati. Ada doanya Kiai. Allahumma ja'al jama'ana hadza jama'an marhuma. Ya Allah, jadikanlah kebersamaan kami kebersamaan yang dirahmati. Enggak rusuh, akur, bertetangga akur. Antara apa? Kiainya dengan pejabatnya akur, pejabat sama kiainya sama masyarakatnya juga akur. Berarti kampung kita kampung yang emang akur, nggak ada yang ribut, nggak ada yang reseh. Maling motor juga sekarang, besok dipulangin lagi, balikin lagi motornya. Nah, ada yang malingnya sekarang, gebukinnya 3 bulan yang lalu. Hidup akur enak nggak? Nah ini kalau boleh proyek percontohan ini, Karya Mulia ini proyek percontohan ini. Apa? Masyarakatnya akur, taklim segini, Masya Allah, sampai ke ujung sono. Sampai luar biasa, Pak Kades nggak nanggung-nanggung nyiapin kursi sama penceramah, gedean kursinya. Aku nggak merasa seperti penceramah, aku merasa kayak pengantin sunat. Karena kita pengen memberikan yang terbaik buat masyarakat kita. Ini baru kades namanya, ini baru camat namanya. Memberikan yang terbaik buat masyarakatnya. Ibu ngundang saya, nggak tahu kan? Patungan nggak? Ya itu. Kalau kamu sendirian ngundang aku, kok pasti kamu patungan. Nah, 2.000 dan 3.000 kelamaan. Benar. Ini yang disebut al-jama'atu rahmatun, rahmat. Mudah-mudahan nanti jadi saksi kita masuk surga besok, rombongan, bukan hanya kita masyarakat kita, tapi kampung kita Karya Mulia ada di surga. Pemimpin-pemimpinnya ada di surga. Mudah-mudahan keluar dari sini pemimpin-pemimpin yang besok lebih luas lagi. Saya nunggu putra daerah Karya Mulia biar ada yang jadi menteri. Amin. Dibantu Ibu. Kita jangan main di sawah mulu, ngagebot mulu, ngagebot. Ya Mak, biar ada perubahan dikit dong, ya kan? Pak, saya kalau memang orang
orang apa namanya masyarakat kampung sini pengen jadi presiden, saya nggak usah pakai baju partai, nggak apa-apa, saya pakai sempak doang mau. Enak belainnya. Ya kalau nggak jelas kan kita bingung juga belainnya. Siapa yang jadi siapa? Ya kan? Gak ada kipas angin ya? Ini kurangnya satu ini acara, angin yang nggak ada. Agak panas gitu, agak panas. Yuk terus santai. Santai. Mana yang jadi rahmat tadi? Kebersamaan yang jadi rahmat tadi ini? Tuh yang hadir yang kurang sehat, mudah-mudahan pulang maulid Allah kasih sehat. Yang lagi banyak punya urusan, mudah-mudahan pulang maulid selesai urusannya. Yang lagi punya sangkutan utang piutang, mudah-mudahan pulang maulid Allah kasih rezeki kebayar utangnya. Mudah-mudahan yang lagi niat angkat tangan pengen punya anak soleh dan solehah, pulang maulid anaknya besok jadi hatam Quran, hafizoh, jadi anak yang soleh dan solehah. Kita nggak tahu ibu, tapi di sini ada, di maulid ada syafaat dari syafaatnya Nabi besar kita Muhammad. Bisa jadi yang kita nggak anggap biasa, yang kita anggap biasa-biasa aja, besok ada yang jadi menteri di kampung kita, ada yang jadi dermawan pengusaha kaya. Siapa itu? Anak-anak kita ibu. Saya juga nggak tahu kalau udah gede saya begini bisa ada di kampung sini. Saya pun nggak tahu ngapa tiba-tiba Pak Kades ngundang saya ke sini. Ya saya datang lah, karena emang saya lagi nggak punya duit. Kan dimana-mana diundang juga kan ada duitnya. Ya iyalah. Iya, masa Kades ngundang saya dikasih serabi sekilo? Harus royak ngaji mah. Ini cakep tinggal rusuh gitu. Ya balik lagi. Ya. Jangan serius-serius. Ingat, ngaji jangan serius-serius, santai aja. Pakatan jangan diatur bunyi. Ini nenek-nenek di tempat saya ada goyang TikTok. Harusnya 3 kali goyang sama 7. Ini baru 2 bu, baru gitu doang tuh. Yang ketiga bunyi. Akhirnya nggak bisa bergerak sampai sekarang begini aja. Karena ukurannya udah harus hati-hati. Di atas 50, di atas 60, di atas 70, cari senang. Ketawa-ketawa aja yang bikin senang. Saya bisa lihat nih Pak Kades, orang dari atas yang nggak mau ketawa nih kelihatan. Cuman 2. 1 sakit, 2 banyak utang. Iya, tiap hari maemok. Tuh agak susah tuh. Nah saya lihat nih dari jauh tuh kelihatan tuh yang senyum. Nah itu berusaha girang. Tapi kalau yang udah asem, itu biasanya nggak lama umurnya. Kalau yang ketawa tuh batuknya enak. Tuh batuk orang sehat, habis ketawa tuh batuknya. Coba kalau yang nahan, nggak mau ketawa-ketawa, batuknya lama, panjang lagi. Masa jam-jam 1-an, jam 3-an lah batuknya. Batuk kebanyakan urusan, kebanyakan nahan, terlalu beribet, banyak persoalan. Batuknya beda. Kalau batuk orang yang tenang, nggak banyak urusan, nggak banyak utang, batuknya dikit. Tapi kalau yang banyak urusan, diajakin ketawa nggak mau, ngaji ogah, dijemput ketinggalan kesel. Nyampe di pengajian sama, di rumah diem, di pengajian diem. Orang pada baca yasin dia diem aja. Tuh nggak lama dia yang diyasinin tuh kalau begitu. Ngikut nih orang ketawa biar girang. Jangan asem di rumah, asem sama suami udah seminggu nggak ngomong-ngomong. Nyengir juga kagak, sampai muludan, di pemuludan juga begitu. Yang diundang ngaji akri suruh ceramah, tapi dia mah nggak ketawa, diem aja. Nggak tahu pikirannya di mana itu. Lagi dibawa ke alam sono. Girang aja, girang, ya. Makanya saya kalau ceramah kan di mana majlis juga pasti girang. Bener. Pengajian ibu-ibu pasti bikin girang. Saya berani bukti ini Pak Kades. Mei Pak Camat buktiin nih. Ini di
kampung kita ini ya, di kampung kita ini boleh dihitung ibu, di Karya Mulia ini kira-kira ngajinya cakep mana ibu-ibu sama bapak-bapak? Kita buktiin ya, kita buktiin. Ibu ikutin saya, bapak diam dulu. Ayo bu. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Ibu diam dulu, sekarang bapak enak, sasarannya enak nih, depannya enak ya. Ibu kanan kiri, bapak pas manjang gitu nih, enak ya. Dengerin ibu ya, dengerin. Ayo pak, ikutin saya. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ayo pak, Al-Azi. Ayo pak. Kita kasih contoh lagi ya, kita kasih tahu lagi ya pak. Maaf pak, kalau ngaji kayak gini nih, bapak diam dulu. Ayo ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allah lam yalid walam yakul lahu kufuwan ahad. Cakep. Begini pak contohnya. Ya, ibu diam. Ibu diam dulu. Kita dengerin suami kita ya bu ya. Dengerin ya bu ya. Dengerin. Ya, oke. Tenang ibu. Ayo pak, kita buktiin pak bahwa kita juga bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Iza waqa'atil waqi'atu laisa liwaqa'atiha kadzibatun khafidatur rafi'ah. Iza, ayo pak. 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 Iza. Persis pak, saya bilang kita suami harus selalu salah dan mengalah di hadapan istri. Jangan pernah pengen menang pak. Nggak ada kamusnya pak, kita jadi suami menang, nggak ada kamus. Dan kita harus selalu salah, karena semua laki-laki keluarnya dari rahim perempuan, masuknya juga ke rahim perempuan. Sejauh-jauh bangau terbang pasti pulang ke kandang. Ibulah kandang-kandangnya. Benar, benar ibu. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah yang ngeluarin kita dari perut mak kita. Semua laki-laki keluarnya dari rahim perempuan. Kalau laki-laki yang keluar bukan dari rahim perempuan, dia keluarnya dari peralon, itu namanya curut. Semua laki-laki keluarnya dari rahim perempuan. Makanya ibu kalau punya suami galak, punya suami pelit, punya suami temperamen, cepat marah, jangan dilawan pakai mulut. Ingat pesan saya nanti pulang, semua laki-laki keluar dari rahim perempuan. Jadi kalau punya suami galak mak, jangan dilawan pakai mulut, angkat rok pelan-pelan. Ambil mak bilang kembali ke tempat asalnya. Kau keluar dari sini, maka kembalilah ke sini. Puter, pulanglah, pulanglah. Terima kasih, terima kasih. Saya kali kasih tepuk tangan, saya nggak merasa ustaz, saya merasa seperti burung dara. Oke, setuju teteh? Kalau punya suami galak, jangan dilawan pakai mulut. Ya, jangan lapor polisi. KDRT lapor polisi belum diproses, dicabut lagi laporannya. Cukup pakai konsep saya.
Begitu bapak ngomong kopi, ngantuk nih, ibu samperin, ada apa? Kopi, bagaimana? Kan gak ada kopi gak ada gula kan? Kopi, iya ada apa? Marah kan ya, tampar nih, maju teteh, maju, mau ditampar, matiin sekalian, matiin. Gua tahu kalau gua mati lu mau kawin lagi, matiin. Kenapa teteh kalau berantem kalah sama suami? Karena teteh belum siap. Kenapa ibu kalau berantem sama suami suka kalah? Karena ibu nggak punya persiapan. Jadi kalau bapak maju, ibu jangan mundur, maju lagi. Bapak maju lagi, ibu maju lagi. Tempel, matiin, matiin, matiin. Bapak yang bakal mundur. Ayo buktiin besok. Nyari senang, benar. Jangan susah-susah. Dunia lahun wala ibun, dunia itu penuh main-main, penuh bercandaan, penuh senda gurau. Ngapain pusing-pusing, hidup mah simple. Lapar makan, ngantuk selesai. Saya ulangin, lapar ngantuk, kalau sedih nangis, bener. Kalau suka ketawa, girang, selesai. Ya bu? Kalau habis diri duduk, pegel duduk, selesai. Pusing-pusing amat sih. Punya suami hitam baru sekarang mikir. Hitam amat sih, hitam amat sih. Emang dulu waktu pacaran di mana? Kok baru nyadar? Dulu waktu pacaran listrik ngejepret ya? Nggak apa-apa, nerima aja konaan, namanya biarin suami kita hitam, yang penting ujungnya lancip. Ujung pemikirannya. Ih. Ya. Jadi besok nggak usah lapor KDRT ke pos. Kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan dalam rumah tangga. Enggak semuanya di rumah tangga harus keras, ibu. Dan keras itu enggak mungkin semuanya enggak suka dengan kekerasan. Coba teteh tanya, teteh lebih suka kekerasan apa keempukan? Bapak juga tanya, kalau kebangetan empuk capek enggak pak? Pegel ngerasinnya, pegel ngerasinnya. Kasihan bu, empuk sampai capek lehernya. Jadi nggak semuanya kekerasan harus dilaporin, bener? Ada emang satu ketika emang teteh ngarep biar keras. Nggak keras, nggak ada rasanya. Anak kecil nggak paham mangap. Tenang deh, aku lagi bohongin mama kamu. Makanya rumah tangga yang cakep, rumah tangga nenek kita, kakek kita, nggak ngotot, nggak marah. Lihat aja ibu, nggak ada bahasa anjing-anjingan. Kalau di yang viral kan anjing lu yang anjing, anjing lu yang anjing. Pernah ada ya? Yang kasihan kan anjingnya bu. Main anjingnya belum datang. Makanya orang tua kita dulu nggak begitu. Susah senang sandarannya ke Allah. Nini kita sandarannya ke Allah. Curhatnya ke Allah. Ya bu, karena tauhid kita la ilaha illallah. Lihat orang tua kita nggak ngotot, nggak marah. Emak lihat hidup susah, nggak marah. Mau masak nggak punya beras, pegang dada, la ilaha illallah. Udah ada beras, nggak ada lauknya, nggak ada sambelnya, mau belanja nggak ada duitnya, la ilaha illallah. Mau nyuci nggak punya sabun, la ilaha illallah. Mau kondangan nggak punya duit, la suami nggak pulang-pulang, la ilaha illallah. Udah ketahuan banyak urusan suami nggak pulang-pulang,
kecapean. Bu, tuh mana ambil tasbih. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Lah kan emak kita mah lidahnya bukan lidah orang Timur Tengah yang pasir itu enggak kan? Istighfar juga empuk. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Enggak repot-repot. La ilaha illallah. Lihat tetangga rumahnya bagus, emak pengen, enggak marah. Tetangga beli mobil baru, emak pengen punya tapi nggak punya duit. Tetangga habis jual tanah, kita nggak dibagi, gigit jari. Curhatnya ke Allah. Barang la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Kata kiai la ilaha illallah, Allahu ghaniyun amman siwa. Allah maha kaya, semua makhluk butuh Allah, hewan butuh Allah, tumbuhan butuh Allah, kita hidup butuh Allah, habis hidup kita bakal pulang menghadap Allah. Komit kita setiap sholat kita baca inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Selesai ibu, nggak ada yang kita bawa, cuman la ilaha illallah. Itu modal masuk surga mah, nggak perlu rumah mewah, nggak perlu tanah banyak, nggak perlu pangkat tinggi-tinggi, ya kan mak? Nggak perlu ngutang seragam sampai 7. Nah, kemarin aja dulu lunasin, belum lunas sudah ngambil lagi aja. Akhirnya pusing karena kebanyakan tadi tuh hidup simpel jadi nggak simpel, lapar makan ngantuk. Gara-gara utang akhirnya nggak enak makan juga rada susah tidur. Kita yang nyari bu, udah miskin aja, jangan maksa pengen kaya. Dari uratnya udah pada kelihatan, udah kelihatan ibu. Kalau saya maaf, kalau saya nggak ada dari keluarga miskin, nggak ada. Maaf dari bapak, ibu, kakek, nenek nggak ada keluarga miskin di saya. Maaf ini. Bukan miskin, fakir. Miskin belakangan, fakir dulu. Fakir, nah itu saya keluarga fakir. Miskin mah enggak sih saya? Enggak, miskin nggak ada, dari ibu bapak nggak ada yang miskin. Fakir. Saya kalau mau makan enak nungguin ada tahlilan. Dapat daging sekepel digigitin sama ibu saya sekarang gitu. Makanya saya sebelum jadi pelawak udah bisa mimpin tahlil. Sempet viral kan itu. Cuma ilaruhi bapak ini bin bapak itu bin bapak ono, bapak yang ini bin bapak yang ini, bapak yang ini bin bapak yang itu, yang ini yang itu yang ono. Al-Fatihah. Allah hadrati khususan nabina bapak haji ini bin bapak haji itu, bapak haji itu tuh bin bapak haji yang ini, bapak yang haji yang ini nih, bapak haji yang ini nih, yang kuburannya di depan masjid. Bapak haji yang itu tuh, bapak haji yang itu tuh, yang kuburannya di belakang musola. Bapak haji yang itu tuh bin bapak haji yang itu tuh, yang kuburannya udah kealingan tembok. Jadi artis nggak pernah, bapak ibu saya ngajak saya supaya jadi artis nggak pernah. Diajaknya tahlilan kalau ada yang mati gitu, ibu saya udah teriak, ikut bapak, habis sisa jangan kemana-mana, tuh ada yang mati tuh, tahlil sana, gitu. Ngapa sih mak? Gua nggak masak. Kata ibu nih, ntar kalau pengajian jangan di belakang duduknya di depan deket kiai. Ngapa sih mak? Lempengan itu makanan banyak. Makanya saya bisa ngikutin si kiai, saya lihat di kiai kalau lagi zikir nih, illallah, la ilaha illallah, la. Kan matanya merem tuh, illallah, la ilaha illallah. Itu saya yang bagian geser kue, saya.
saking khusyuknya illallah la ilaha illallah gitu Bu ya. Itu biasanya begitu kiai melek kue kurang 2. Kenapa saya berani nyolong punya kiai? Karena kiai lebih ikhlas daripada RT. RT sebenarnya ketinggalan ngamuk, wah nggak ngargain gua nih. Tapi kalau kiai ikhlas, abah mah ikhlas, biarin deh, nggak apa-apa, pulang begini tuh sebelah doang, saking ikhlasnya. Besok datang lagi, bawa yang itu juga. Nah, kalau kemarin mungkin karena kecepatan nyolongnya kanan doang. Balik lagi sebelah lagi, jadi PA. Makanya pengen punya anak bisa ngaji, ibu bapaknya kudu ngaji. Pengen punya anak rajin ke masjid, ibu bapaknya kudu rajin ke masjid. Pengen punya anak soleh, emak bapaknya kudu soleh. Ayo adik-adik kita suruh nongkrong di masjid, nggak apa-apa. Masjid jangan dikunci. Emang ada harta karun di dalam? Ya. Coba bapak, anak-anak kita, dia nongkrong di jalanan beresiko, ada motor bisa ketabrak motor, ada mobil nongkrong di jalan bisa keserempet mobil, sampai lagi zaman ada gangster sekarang. Ya Bu, mendingan adik-adik kita suruh nongkrong di dalam masjid, nggak bakal ketabrak mobil, karena nggak ada mobil-mobil masuk ke masjid. Supir gila kali dia, kali dia, mobil masuk ke masjid, sakit kali dia. Ayo adik-adik kita masukin ke masjid, nongkrong di masjid, nggak bakal kecelakaan ya, paling ketiban bedug lah. Jadi nggak cemukan doang sekali, habis itu matanya putih. Jadi jagain, suruh ngaji. Sekarang apa-apa HP, main game mulu kan. Mamahnya pegang HP, bapaknya pegang, anaknya pegang HP. Malam pegang HP, siang pegang HP. Bener? Bangun tidur emak nyari HP, tengah malam juga lihat HP, mau belanja HP, bapak kerja bawa, emak di dapur pegang, bapak di depan pegang, anak di ruang tengah pegang HP. Yang ngaji HP, yang selawatan HP, yang baca doa besok yang masuk surga HP. Makanya orang tua kita dulu nggak begitu, bangun malam nyari tasbih. Bangun malam nyari tas, bukan nyari HP. Ibu, sampai saya lagi ngomong suruh di kemari Pak Ustadz, karena dia lagi megang HP. Ntar sayang, ntar kita foto ntar. Mau bagian samping atau bagian depan? Apa kolornya ya sekalian? Terus Ibu, kuat sampai jam 12, sampai jam 1 kuat. Udah berapa udah ada di sini ustadz yang ceramah sampai 2 jam ada, yang ceramah 3 jam juga ada. Udah berapa ustadz yang mati di sini? Terus aja. Aku disuruh diri mau apa? Tadi dipanggil dimin begini, mana udah miring begini lagi. Ya, nyari senang. Walaupun hidup bukan untuk senang-senang, tapi cari jangan maksa pengen kaya, capek. Takutnya rezeki nggak nyampe, ajal nyampe. Ya Bu, nyari senang. Jangan maksa pengen kaya. Orang maksa pengen kaya capek, istrinya suruh nungguin lilin. Suaminya setiap jam 12 keluar, asal lewat tembok kosong. Asal lewat tembok kosong. Yang kasihan temboknya belum diaci. Masih kasar tuh kan, gosok kan. Akhirnya ngepek gagal. Habis berdarah-darah.
Karena maksa pengen kaya. Mendingan kita nggak kaya tapi sehat, panjang umur. Amin. Orang yang kaya apa enak tidurnya? Enggak, Bu. Orang yang banyak kerjaan apa enak istirahatnya? Enggak, Bu. Mendingan kita habis ngebot, wah, lo keringetan ketek udah pada pegel, lonjoran di ubin aja pules. Benar. Coba orang kaya di dalam hotel masih susah, berarti bukan duitnya doang yang banyak, pikirannya juga banyak. Kalau kita kan pikiran kita separuh lagi belum dia kepain. Kalau orang kaya kan semuanya dipakai, Bu. Makanya yang tidur jempolnya doang. Ini mah gak bisa tidur, pikirnya kemana-mana. Coba kalau orang miskin enak banget, tidurnya ngorok, sampai horden kebuka. Mendingan miskin aman. Coba ibu punya anak pinter semua, kuliah S1, S2, S3, anak pinter semua, kuliah di luar negeri, duitnya banyak, emak sakit, tahu nggak dia? Agak mau pulang repot karena banyak kerjaan. Benar? Karena emak anaknya pinter-pinter. Yang satu lagi, emak dikabarin emak sakit, udah masukin UGD aja, katanya banyak duitnya. Sedih nggak? Yang kagak mau capek, yang kagak, emang dia juga banyak urusannya, duitnya banyak, kerjaannya banyak, dikabarin emak sakit, malah dia bilang, udah emak taruh di panti aja. Sedih nggak punya anak pinter? Makanya punya anak jangan pinter semua, sisain biar ada yang bego satu, karena yang bego nggak kemana-mana dia. Benar, Mak? Kenapa anak pada melawan orang tua? Karena udah pada pinter. Coba yang bego mah nggak ngelawan ya, betah lagi di rumah. Dia mau ke Amerika, mau ngapain ke sana emang orang bego mah? Dia mau ngitung duit sampah, emang dia kagak punya duit. Benar? Tuh aman. Jangan dipinterin semua anak, sisain biar ada yang bego atuh. Sampai saking begonya emaknya badannya dingin, pakein balsem. Begitu kepanasan dipayungin emaknya. Emaknya nggak marah, emang bego. Tapi kan benar. Bego tapi tuh. Emaknya dikerokin sampai emaknya udah ulung merah semua, ya. Diusapin lagi sama air beras biar buru-buru putih kata dia. Emaknya nggak marah, diam aja, ya bego. Tapi kan bener, ya. Emaknya lagi sakarat, dia tungguin, diajarin lah, sampai emaknya lo kesel banget, udah hafal ngaji raginan gua. Bego aman nggak? Tuh yang pada ditangkepin orang pintar apa orang bego? Yang pada ribut lari-larian orang pintar orang bego. Udah mah ribut antar kampung, yang pintar mah bawa balok, bawa celurit, bawa golok. Gagah bener, yang bego mah megangin tiang aja. Yang ditangkap yang lari ke lapangan apa yang di rumah, Bu? Yang di lapangan, yang bego mah diem aja. Nangis juga nggak ada air matanya. Bego urusan dunia tapi pinter urusan akhir. Masuk ke masjid ngaji, ntar ibu punya anak bisa mimpin tahlil aman, nggak usah panggil ustadz. Kenapa? Nggak punya duit. Anak bisa, anak aja suruh mimpin tahlil. Bener? Bagian emak tuh. Kita juga mak. Ya saya juga nyisain begini karena bapak saya aja. Bapak saya galak dulunya, salah ada orang mati di teng-teng nunggu kubur diajak begitu. Makanya saat orang nggak demen sama tahlil, saya semangat tahlil. Di saat orang menghujat tahlil itu bid'ah, saya nggak berani, karena di situ memang tempat jajanan saya. Kalau nggak ada yang mati mau makan di mana? Mas saya aja girang kalau ada bendera kuning, no ada yang mati lagi, no. Yang kemana-mana ntar tahlil gitu. Makanya apal Yasin bukan karena saya ngapalin, karena itu sering diajak begitu. Apalagi sekarang kalau ada yang meninggal, ada sembako, mas saya girang banget kan. Ada yang sehari, ada yang mati 3 juga, mas saya emang gak sedih dia mah. Bukan berarti susah, bener. Mas saya anaknya 13 pak, beneran. Anak 13, mas saya orang sekarang paling anaknya 1-2. Orang tua dulu nggak punya kerjaan, nggak punya gaji, nggak punya nomor rekening, tapi anaknya banyak. Berani hidup tuh.
Orang sekarang udah punya kerjaan, udah punya gaji, punya duit, punya tabungan, depositonya ada, anaknya paling 2. Coba mati 1 tinggal 1, mati lagi 1, bikin lagi, udah kering, kerannya udah pada mampet. Ada sih airnya ya, cuman begitu. Orang tua dulu anaknya banyak, emak saya anaknya 13, mati 1, enggak sedih. Kata bapak saya, masih banyak sisanya, jangan ditangisin tuh. Asal sarapan pagi berebut keinjek, mati 1. Emang anak banyak? Mandinya nggak 1 bak sendiri, nggak 1 bak taruhin air, adik saya turun 5, diputer aja begitu, angkat, dilepas, kejedot tiang, mati lagi 1. Enggak sedih. Coba orang yang anak 1, matinya 1, bikin lagi lama, apa lama, apalagi dulu bapaknya nakal, ya kayak entong, dimana aja agak ngegang pekecot, agak Pak Camat, Pak Kiai maafin, ini emang judul saya dari depan juga babnya bab jadi sampai kelar juga babnya bab udah aja pusing amat. Mudah-mudahan nggak kepikiran tuh utang, nggak kepikiran tuh tadi suami melotot. Ya Bu, aku tahu kamu tuh sering dipelototin suami kamu, aku tahu. Nggak ada gelasnya, dikasih sedotannya diisep-isep nggak keluar, ini kempeh gitu. Sedotannya macet di tengah, ini kadang-kadang suka malu-maluin kita isep, jadi kayak ngolol sedotan, airnya nggak keluar, itu mampet tuh sampai kecil banget. Iya, udah nggak usah pakai gitu dah. Alhamdulillah, makasih. Air putih itu sebetulnya naikin darah tinggi, Bu. Kalau kata dokter air putih itu bagus untuk kesehatan. Kalau kata uak saya, air putih itu naikin darah tinggi. Gara-gara uak minta kopi, kasih air putih mama. Kopi, kasih lagi air putih. 3 kali dikasih air putih naik darah tinggi uak. Gua kata kopi. Berarti air putih bisa naikin darah. Nah, ini bukan minta kopi, lagi cerita. Jangan. Nah, udah cukup. Ini bercanda, jangan diambil hati. Udah sangkanya bukan sama bercanda kopi, minta kopi. Bercanda kue, minta kue. Perasaan banget sih. Nah, jangan diambil hati. Masing-masing udah pada tua, biar paham. Sebab yang namanya ustadz kalau pulang ceramah itu Bu nggak bawa apa-apa, jadi fitnah. Istri saya kalau saya pulang nggak bawa parcel, nggak percayaan, katanya ngaji, katanya ceramah pulang nggak bawa parcel, bohong gitu. Iya, enggak, ini mah lagi cerita, bukannya minta, bukan. Ini mah perasaan aja. Macok. Iya, bercanda doang. Maaf Pak Kades, bercanda. Mudah-mudahan anak gua ngerti. Ya, alhamdulillah. Nyari senang ya Bu ya. Ingat pesan saya Maulid hari ini, nyari senang. Nyari senang, diantaranya Rasulullah juga nggak ngajarin susah. Allah juga nggak ngajarin susah. Langit, bumi, sawah dikasih semua, minta nggak kita? Air ada, benar. Sawah ada, ya Bu. Nggak beli kita sama Allah. Kita aja yang paling jualin punya Allah. Allah lagi ngeliatin aja badannya dijualin. Kita bilang ini bapak kita, ini punya bapak kita. Emang bapak kita pada bikin tanah apa? Ini punya Allah.
Abang nggak pusing-pusing, kitanya banyak pusing. Ya Bu, yang penting akur, jadi petani-petani akur, bagi pupuk, jangan ribut air, sono bendung sini bendung, air tuh air muter aja di situ. Ya, sono kalau galangan pagar jangan dikecilin, kalau perlu gedein biar muat orang banyak, jangan galangan makin kecil akhirnya jalannya satu kaki ya kekecilan. Enak, akur dunianya akur, akhiratnya akur. Ini sekampung ternyata ada semua di surga karena orangnya akur, pengurus masjid akur ya, kotak amal juga bolong tengahnya, kalau rapat susah masuknya, benar, biarin dia bolong ya. Kalau akur mah enak apa juga, benar tuh. Makanya saya ngeliat di sini ibu-ibu akur, sono akur, bapak-bapak depan akur. Ini kan saya lagi mikirin aja, ini kelar ngaji jam berapa, saya pulangnya lewat mana, ke sono ibu-ibu, ke sini ibu-ibu, ke sono bapak-bapak. Ini ukuran saya salah mati, kayaknya mati nggak sampai pulang ini mah ceramah ini mati ya. Makanya kita dikasih air dong juga nggak minta kue. Tadi juga bercanda aja, takutnya kita dikasih kue 2 langkah mati. Tapi emang dasar orang kampung karya mulia, orang baik-baik, lihat aja dari jauh giginya udah kelihatan tuh, senyum, nggak ada yang asem tuh, nyengir, senang kelihatannya. Mudah-mudahan orang senang mak masuk surga, jauh dari penyakit, girang, utang jangan dipikirin, jangan, bayar aja kelar. Siapa yang mau mikirin utang pagi sore siang malam mikirin utang ya, jangan dipikirin, ada bayar, nggak ada kabur, pusing amat ya. Bener, bukan nggak pengen bayar, emang duitnya belum ada, terus aja nagih, kita terus aja lagi nggak nolak, memang belum bayar ya. Saya juga ngalamin naik mobil sampai diberantemin saya, kenapa saya nggak mau bayar, bukan nggak mau bayar, emang duitnya kagak. Lo mau matiin aja nih, dia nggak mau Bu, takut duitnya hilang dimasuk penjara juga, matiin kita. Makanya jangan mau ditakut-takutin ya Bu, kalau ditakut-takutin ibu lebih takut lagi, jadi anak takut-takutin. Nyari senang, di mana talim juga ibu mah senang, kan ada lagunya, mari oh mari baca sholawat, mari oh baca sholawat Nabi, agar kita semua mendapat syafaatnya dari Nabi Muhammad, Rasul pemimpin umat yang membawa amanat untuk para umat. Marilah haikal. Lagi ya, mari oh mari baca, mari oh mari baca, agar kita semua mendapat dari Nabi Muhammad, Rasul pemimpin umat yang membawa amanat untuk para umat. Marilah haikal. Kalau ibu-ibu enak, makanya kalau ceramah Pak, maaf lebih senang ngadep ibu-ibu. Kalau ibu-ibu tuh ketawanya lepas gitu, enak, enteng. Kalau bapak-bapak kelihatan dari jauh, sekalinya ketawa dikit gitu, iya kayak banyak beban gitu. Kalau ibu-ibu kan sampai rembes gak berasa. Ya kalau bapak-bapak mah penceramah dilihatin, ketawanya dikit gitu. Maulid ada lagunya lagi zaman dulu, 12 Rabiul Awal jatuh pada hari Isnin, Nabi Muhammad 571 Masehi di kota Mekah pada tahun tahun makin kecil
Kalau ibu-ibu mah, coba bapak-bapak. Agak yakin. Kan angkat dikit nih, kalau yang begini paham dia. Haredang, haredang. Di Karya Mulia banyak orang senang sebetulnya. Ya, jangan cari susah. Susah udah turunan. Bapak, ibu, kakek, nenek, susah semua. Nyari senang, biar panjang umur sehat. Jauh dari penyakit. Nyanyi, bila Israel jasad. Enaknya kan begitu sama ibu-ibu bisa gantian. Terus. Seluruh enak kalau sama ibu-ibu mah samberannya enak. Ibu diam nih. Kalau bapak nih, coba nih. Aduh, melototnya doang kenceng. Diajak nyanyi nggak mau, diajak ngaji buka suara nggak ada suaranya. Bagian teriaknya kenceng, kope. Bila Israel jasad di seluruh akan sekujur badan. Itu lagu itu yang ada di surga, Bu. Yang ada di taklim itu lagu yang ada di surga. Kalau yang di depan di pintu-pintu karaoke, kalau diajak sama orang Pemda atau sama siapa gitu tempat karaoke, nggak ada lagu begituan, Bu. Iya, paling itu ada yang pecah 1000 ya, Bu. Bagaimana mau pecah 1000? Kita pecah ketuban aja sakit ya, Bu. Ada lagu tuh yang bila ingin melihat ikan di dalam kolam, tenangkan dulu airnya sebening kaca. Itu lagu tukang akuarium. Nyari senang nggak apa-apa, orang Islam boleh nyanyi, boleh, asal nyanyian yang ngajak ibadah, boleh. Orang Islam boleh nyanyi, boleh. Tadi itu ada ibadah nggak? Bila Israel datang memanggil, itu lagu serem sebetulnya, Ibu. Bila Israel datang masih nyanyi aja, serem sebetulnya. Sampai Israel nggak nyabut, harus ditungguin masih bila Israel. Itu namanya kita girang, nggak susah. Ada orang nggak sehat tapi kelihatannya sakit, ya Bu. Cerah ceria, lupain suami, nggak usah dicemburuin, biarin. Siapa yang mau sama suami ibu? Cuman ibu doang. Jangan kata cewek kuntilanak aja gede, udah hitam susah, duit kagak, motor kagak, ya Bu. Duit juga kagak ada sama sekali. Cewek mana yang mau? Kalau ibu masih cemburu juga, bawa suami ibu ke lapangan. Hujan lagi gede, petir lagi gede, geledek lagi pada main samber-samberan. Bawa suami ibu, taruh di lapangan, liatin dari jauh, kira-kira geledek nyamber apa kagak. Kalau geledek aja nggak nyamber, apalagi cabai-cabainya. Capek, cemburu capek, benar. Ibu mau cemburu, suami ibu di mana, ibu udah pikiran udah jelek aja, nggak tahu dia lagi ngeden. Aduh, orang boker dicemburuin PA. Ibu udah makhluk yang paling mulia, mah ibu udah. Ibu yang paling mulia, udah dijamin surga ada di bawah telapak kaki. Tuh di bawah telapak kaki ibu. Lihat telapak kaki bapak, enggak ada surga. Jempolnya gede-gede, kukunya pada hitam. Apa namanya? Ibu yang punya surga. Ibu mah makhluk terhormat, bapak. Makhluk paling mulia ibu.
saking mulianya mau beranak ditungguin, dokter nungguin kalau beranak di rumah sakit, bidan nungguin, dukun beranak nungguin, ibu lagi ngeden ditungguin. Coba bapak ngeden, siapa yang mau nungguin? Ada suaminya lagi ngeden, istrinya di depan terus pak terus. Makanya biar girang. Bapak maafin, saya sengaja emang saya ngalem emak-emak aja. Karena istri harusnya di alam, jangan dikatain. Karena wanita lebih menyentuh perasaan. Sakitnya di sini, suntiknya di sini. Memang harus di alam aja pak. Bisa jadi di rumah sama kita udah 2-3 hari nggak ngomong, nggak ketawa. Tapi kan di depan saya ketawa, Pak. Ya, mudah-mudahan nyampe di rumah ketawa terus ya bu ya. Hah? Sampai pagi ketawa. Baru sadar suaminya, ya istri gue tanya. Nah biar girang, udah 11:30 saya pulangnya jauh. Hah? Ibu belum ngantuk? Belum ngantuk ibu? Ngantuk dong. Kalau nggak ngantuk nggak kelar-kelar. Hah? Beneran belum ngantuk? Mata gitu masih kuat? Emang ibu security semua? Jadi ibu tuh capek sayang, makanya saya ngajaknya ketawa aja biar girang emak. Apalagi anak masih banyak, sekolah belum selesai, belum yang kecil. Anak belum gede, udah beranak lagi aja. Lagi beranak mah teriak, pak sakit, tapi mah tiap tahun beranak mulu. Makanya nggak ada habis-habisnya ibu mah, harus girang. Anak udah pada nikah, alhamdulillah sekarang emak-emak anak udah pada nikah mah udah bebas. Besok mantunya kerja, anaknya kerja, cucunya ditaruh di rumah. Capek lagi aja. Nggak ada habis-habisnya emak mah. Ya mak, bebasin biar girang. Udah jangan dipikirin anak udah gede, udah tahu sumur, nggak bakal kecemplung. Ya bener, anak udah bisa nyebrang, tahu mobil, nggak bakal keserempet mobil. Bebasin mak, jangan capek mulu, takutnya mati kita nggak dalam keadaan kaget. Nauzu, girang. Mas suami juga begitu, dia mau keluar nggak apa-apa keluar. Ya dia mau pergi 2-3 hari dari rumah nggak apa-apa, asal sebelum pergi ninggalin duit. Bener, biarin suami kita nggak ganteng, asal selalu ngasih. Biarin suami kita kelihatan biasa-biasa aja, asal setiap hari bagi. Tuh pak, kita nggak butuh ganteng, nggak usah ngantongin sisir, nggak usah. Karena bini kita nggak butuh ganteng, bini kita butuhnya. Buat apa suami ganteng kalau nggak pernah ngasih? Buat apa suami keren tiap hari mundar-mandir kelihatannya gagah tapi nggak pernah ngasih? Buat apa suami di rumah setiap hari kalau nggak pernah bagi? Tuh apa gua kata pak? Suami nggak ada harganya di mata istri kalau nggak pernah megang. Ayo pulang. Gua kata juga apa, salah mulu kan? biarin kita doain suami kita biar banyak. Besok dia kerja bawa, pulang kerja bawa, dan sampai di rumah selalu ngasih. Doain suami kita ibu. Itu lihat hitam begitu mikirin siapa emang? Pagi sore dia dibulakan buat siapa? Kalau dia bagi duit, dapat duit pasti dikasih istrinya, bener? Doain, biarin. Lihat aja dari urat mukanya udah nggak ada cakepnya. Urat susah pada keluar, gede-gede banget. Sian suami kita ibu. Makanya suami jangan dikagetin. Pak maaf pak, rata-rata yang meninggal dunia lebih dulu di dalam rumah tangga adalah suami. Dengerin. Survei membuktikan kita lebih dulu ditinggal mati bapak daripada ditinggal mati ibu. Bener? Maaf pak, maaf. Rata-rata yang meninggal dunia lebih dulu di dalam rumah adalah suami. Bapak nggak sadar sebetulnya pelan-pelan lagi pada mau dibunuh sama bini.
ketahuan suami nggak kerja, tetap bini minta. Udah ketahuan suami lagi nggak ada usaha, tetap bini minta. Udah ketahuan pagi sore siang malam suami nggak megang-megang duit, tapi bini tetap minta. Itu Pak yang bikin kita cepat mati mah. Makanya sadar ngapa? Cari senang. Nungguin bini mulu, banget takut sama bini. Bebasin abang, daripada di rumah pusing mendingan mancing. Mancing aja. Entah juga lama-lama mati di sono. Ya emang habis hidup pasti mah. Kata apa juga begitu, aina mataku yudrikumul mautu walau kuntum fi burujim musyayyada. Dimanapun kita ada, kematian yang ngikutin kita, Ibu. Kita maaf, ini bukan lagi nyuruh mati, bukan. Makanya kalau orang kita benci sama tetangga, nggak usah pakai nyari dukun matiin orang, nggak usah. Diemin aja, liatin, tadi kalau lama-lama mati. Daripada kita kesono kemari buang-buang modal, ya. Empuk gede gak sama saya, bikin air. Air ntar kok empuk habisin air. Ya diemin aja, nggak pakai air, kan juga lama-lama. Ini juga didiem di sini aja nih lama-lama. Makan dulu dong. Kalau makan mah enggak kali. Saya minta tepuk tangan buat teman-teman panitia. Kasih tepuk tangan Ibu. Kasih tepuk tangan juga buat lurah kita, camat kita. Satu penghormatan dan penghargaan yang luar biasa malam hari ini. Kita 1 jam lebih ketawa. Orang kalau habis ketawa lapar. Makanya kalau cari penceramah yang kira-kira bikin gira. Ada orang ceramah bikin galak, digalakin mulu, kesel Ibu, gak enak makan. Ya udah kelihatan susah, diajak sedih, nangis lagi. Nggak usah pakai diajak juga udah sedih dulu, bener. Girangin aja. Saya mah spesialis penceramah bikin ibu-ibu girang. Ya kalau kira-kira keberatan pakai pempes lah di rumah. Ya maaf, ini maaf. Kadang-kadang ada juga yang lemes gitu. Iya karena udah banyak kan waktu beranak. Saya anak keempat, kata ibu saya waktu keluar saya nggak susah-susah banget karena anak keempat. Ya udah dikasih jalan sama kakak-kakak saya. Jadi cuman acin keluar tuh. Kakak saya tuh ngedennya lama sampai gitu. Sampai ibu saya ngeden kekencengan, bayi belum keluar yang kuning nyusul. Ya kalau dua-duanya bayi kembar siam. Kalau yang satu bayi yang satu kuning itu disebut kembar tokai. Nggak usah dimandiin, nggak usah, buyar, hancur yang kuning. Yang kuning hancur. Ya kalau yang satu bayi mandiin. Nah kalau yang kuning jangan dicuci, cuma buyar. Pada kepuk jatuh pop. Siapa ingin ke surga? Siapa ingin ke surga? Tak mudah dimiliki, hanya seorang suci. Carilah pintu surga. Wow, suara kamu bagus. Besok kita ikut, Mak, Nenek ikut ke Indosiar ya, Mak. Ya, akademi. Cuman pesertanya nenek-nenek semua. Yang menang itu yang 3 kali musruk, Mak. Udah malam, udah capek ya. Jauh banget, jauh. Kenapa saya ajak girang? Biar senang. Ujungnya apa Ibu? Orang yang udah tenang, nggak banyak urusan, nggak banyak persoalan, bisa bebasin dirinya. Bahkan dia bisa mengatakan, saya mati sebelum mati, saya matikan semua urusan, saya matikan semua persoalan walaupun saya masih hidup. Jadi mati tinggal bawa ruhnya doang, tinggal jasadnya doang yang ada, Bu. Orang-orang yang tenang pikirannya, urusannya udah gampang, Allah panggilnya juga enak. Ibu sering diaminkan itu. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki
diatam mardiyah fadkhuli wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang, yang nggak banyak persoalan, yang udah banyak pikiran, yang nggak macam-macam pekerjaan, Allah panggilnya baik. Irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah. Pulanglah kamu kepada Allah Tuhan kamu dengan ridho dan diridhoi. Udah, jangan banyak-banyak persoalan. Yang keselamat tetangga salaman aja udah. Kalau emang kira-kira ketemu bakal kesel, jangan ketemu. Ya kalau kira-kira bakal bertatap muka berat, alihin triplek. Ya jangan susah-susah ya. Daripada kita wah niatnya kesel, ya lihat aja bari ngaling-ngaling ada daun pisang jatuh gitu. Ya jadi jangan bikin susah hati. Kalau ketemu juga salaman aja, cium cipika-cipiki, muah, selesai. Ya bu ya. Irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah. Pulanglah kamu kepada Allah Tuhan kamu dengan ridha dan diridhoi. Fadkhuli fi ibadi, masuklah kamu ke golongan hambaku. Wadkhuli jannati, dan masuklah kamu ke dalam syurgaku. Orang yang udah tenang, yang banyak urusan. Makanya hari ini bebasin Maulid tahun ini yang ceramah saya babnya bab ilmunya ilmu. Kita semua bareng malam-malam. Nanti kita pulang juga dapatnya dapat. Dah, itu aja dulu. Ya, abang-abang saya maafin Kiai kalau ceramah saya kurang berkenan gitu. Ya kan saya bilang tadi depan, balighu anni walau ayat, sampaikan walaupun satu ayat. Udah itu aja, emang yang lain belum hafal. Saya paksa-paksa juga belum tentu saya hafal. Abang mau dengerin banyak-banyak, ya kan? Yang ada kan di pikiran kita judi online aja. Main slot mulu ya. Ya, bener dah. Yuk, ahabbal kalam ilallahi ta'ala arbaun, ucapan yang paling Allah suka, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Tuh, ucapan yang paling Allah suka, ahabbal kalam ilallahi ta'ala arbaun, yang disukai Allah ucapan subhanallah walhamdulillah. Nah, kita ngomong kemana-mana yang itu yang bener mah bareng subhanallah walhamdulillah wala ilaha wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billah. Astagfirullahalazim liridaillahi ta'ala. Mudah-mudahan kita kumpul di sini Allah ridha. Dapat ridha Allah, dapat syafaat Rasulullah. Kelar semua urusan kita. Kita doain kiai kita, guru-guru kita biar sehat. Ilmunya banyak manfaat buat kita. Juga Pak Kades, mudah-mudahan beliau punya hajat, Allah kasih mudah semua hajatnya. Doain ya. Juga Pak Camat, mudah-mudahan Allah kasih sehat, panjang umur, berkah hidupnya. Dan semua orang-orang yang baik sama kita, kita doain biar baik. Dia baik sama kita, baik sama kampung kita, perjuangin kampung kita semuanya sampai kita berasa banget kebaikannya. Air bagus, tani cakep, urusan lancar, duit nggak susah. Kita doain Bu, Allah kasih orang-orang yang terbaik buat kita. Jadi kalau nggak punya apa-apa, datang ke rumah lurah. Ya datang aja. Saya sama beliau udah kayak keluarga. Saya 3 kali datang ke rumah dia dianggap keluarga. Keluarga, keluarga. Baru nyampe depan pintu, keluarga. Itu keluarga berarti kan? Keluarga, keluarga. Oh ngusir. Ya dari Allah Ta'ala wa bi syafaati Rasulillah wa bi qabuli du'a abina wa ummina wal ustazina wa ila arwahi jami' ahli al-kubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat, khususan di kampung Karya Mulia. Kita doain ibu bapak kakek nenek kita. Siapa orang yang sering doain emak bapaknya, nanti dia bakal didoain sama anak cucunya. Siapa orang yang sering kirimin Fatihah emak bapaknya, nanti dia bakal rajin dikirimin Fatihah sama anak cucunya. Siapa orang yang berbakti kepada ibu bapaknya, nanti dia punya anak bakal berbakti kepadanya. Birru aba'akum tabirrukum abna'ukum. Sebut orang tua kita. Wa ila hadrati khususan abina, sebut nama bapak kita. Wa ummina, emak kita, emaknya emak kita. Wal ustadzina, guru-guru kita, kawan kita, abang kita, sahabat kita yang sudah meninggal mendahului kita. Kuburan gelap yang bikin terang doa-doa dari kita yang masih hidup. Kuburan bala yang bikin rapi kuburan kita, datang bawa parang, bawa pacul ke kuburan. Rapih itu kuburan. Ya,
Yuk kirimin Fatihah orang-orang tua kita, saudara kita, adik kita. Biarin yang kemarin kita tanah nggak dibagi, diambil sama dia, kasih. Ntar Allah gantiin, amin. Yang udah jangan diingat-ingat. Ya gara-gara tanah 100 meter sama saudara masih benci-bencian aja. Udah biar aku, ntar Allah gantiin. Allah lebih kaya daripada orang tua kita, amin. Warisan yang paling mahal mana abang? Nih darah yang ngalir di dalam darah daging kita. Orang tua kita ikhlas, Allah ridho. Nih ntar yang kecil bisa jadi gede, yang biasa-biasa aja besok jadi orang yang luar biasa. Kalau hari gini kita masih ribut masalah warisan, aman-amanin aja, yang penting sehat, panjang umur. Kita rugi gak apa-apa, nanti Allah gantiin. Ya saudaraku, tetehku, abangku, yuk kita doain semuanya orang tua kita, saudara kita. Kuburan gelap, siapa lagi yang bisa ngirimin kalau bukan kita? Malam hari ini kita kumpul karena ada syafaatnya dari Nabi besar kita Muhammad. Kita doain, sebutin. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosanya, Allah terima amal ibadahnya, Allah baguskan kuburnya. Ghafarallahu dzunubahum wa taqabbala a'malahum wa nawwara kuburahum bi syafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Minta barakahnya, wa bi barakatihim wa bi karamatihim wa bi ulumihim wa bi du'aihim. Sayyulillahi lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yang keras. Alhamdulillahi rabbil alamin. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Langsung doa. MC-nya mana ini? Oh, Kiai, ya, Ibu, saya turun cukup ya, jangan bubar dulu, ada Kiai, biar langsung Kiai doain ya. Jadi saya nggak baca doa, kan saya